Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Apin Puriski Reda Putri, SMBMM, di dalam mata kuliah Manajemen Strategi dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen Universitas Bandar Lampung. Untuk kali ini, kita sudah masuk pada pertemuan ke-9. Jadi kita sudah melewati UTS ya. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai bagaimana memformulasikan strategi. Jadi kalau dari awal pertemuan sampai dengan sebelum UTS kita membahas sampai dengan bagaimana menganalisa lingkungan sebelum kita memulai untuk memformulasi strategi atau menyusun strategi. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai bagaimana menyusun strategi. Baik, kita akan langsung masuk kepada materi. Ya, perumusan strategi, analisis situasi dan strategi perusahaan. Ya, oke, perencanaan strategi sendiri bisa didefinisikan sebagai proses di mana manajer perusahaan mengevaluasi prospek masa depan perusahaan dan memutuskan strategi yang tepat untuk mencapai tujuan jangka panjang. Jadi namanya strategi itu nggak berlaku dalam jangka pendek atau jangka menengah, tetapi untuk jangka yang memang jangka panjang. Ya, bagaimana perusahaan bisa maju dalam jangka panjang, maka strategi itu dibuat, strategi itu direncanakan, begitu. Kemudian seperti yang sudah sering diperlihatkan dalam video-video sebelumnya, ini adalah model perencanaan strategis. Ya, dari mulai analisa lingkungan. Analisa lingkungan ini sudah kita bahas sebelum UTS ya. Ada lingkungan eksternal, ada lingkungan internal. Nah, kemudian untuk kali ini kita masuk kepada yang di kotak warna biru ini, yaitu formulasi strategi atau strategic formulation. Ya, strategi formulation. Ada beberapa tahap dari mulai menyusun misi perusahaan, menyusun objektif atau tujuan perusahaan, menyusun strategi perusahaan sampai dengan kebijakan. Oke, kita akan bahas satu persatu. Tapi sebelumnya ini kita perlihatkan lagi, jadi kalau di dalam proses perencanaan strategi itu, atau dalam model manajemen strategi, kita kan dibagi menjadi 4 tahap ya. 4 tahap ini dimulai dari analisa lingkungan, kemudian formulasi strategi, kemudian implementasi strategi, sampai evaluasi dan pengendalian. Nah, untuk di pertemuan ini kita bahasnya yang kedua, yaitu formulasi strategi. Nah, dalam proses formulasi strategi ini, sebenarnya dibagi lagi menjadi dua. Yang pertama itu strategic planning process, yang kedua implementation process. Implementation process ini nanti dilakukan setelah strategi diformulasikan atau disusun, baru kita lakukan implementasi. Nah, dalam strategic planning process yang akan kita bahas dalam pertemuan kali ini, dimulai dengan mengetahui atau mendefinisikan misi dan tujuan dari perusahaan sendiri itu apa, ya. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah menilai dari sisi lingkungan, bagaimana sih sebenarnya peluang dan ancaman yang dihadapi oleh perusahaan. Itu. Kemudian yang kedua adalah dari sisi internal, ya, menilai bagaimana kekuatan dan kelemahan yang dimiliki oleh perusahaan. Selanjutnya, setelah tahu, maka kita akan melakukan membagi-bagi atau memilah-milah gitu ya, alternatif-alternatif strategi mana yang kira-kira sesuai dengan keunggulan bersaing perusahaan gitu. Baru akhirnya kita menyusun sebuah strategi, ya. Oke, next. Ini adalah dua fase, yaitu fase formulasi dan fase implementasi seperti yang tadi sudah dijelaskan. Fase pertama adalah fase perencanaan perusahaan, menetapkan atau memperjelas misi dan sasaran secara keseluruhan. Fase kedua adalah fase implementasi, membutuhkan pembentukan struktur, sistem, dan proses yang cocok untuk membuat strategi bekerja. Jadi untuk pertemuan kali ini dan pertemuan berikutnya atau video kali ini dan video berikutnya, kita akan membahas mengenai perencanaan perusahaan. Perencanaan perusahaan yaitu perencanaan strateginya. Jadi baru pada fase formulasi. Untuk fase implementasi akan dijelaskan di pertemuan berikutnya. Dua pertemuan dari ini, ya. Oke. Ini ada perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Kalau misalnya formulasi strategi, pemosisian kekuatan itu sebelum melakukan tindakan, sedangkan implementasi pengaturan kekuatan selama melakukan tindakan. Jadi kalau pada saat formulasi kita tuh baru merencanakan kan, jadi kita harus menentukan kekuatan-kekuatan perusahaan kita sebelum kita bertindak. Tapi kalau pada saat implementasi, kita tinggal mengatur, karena kita sedang melakukan strategi tersebut, kita sedang bertindak gitu, kita sedang action. Kemudian dari sisi formulasi strategi memfokuskan pada suatu efektivitas. Kira-kira mana ya alternatif strategi yang bisa diambil supaya lebih efektif.
Tapi kalau pada saat implementasi fokusnya pada efisiensi, ya hubungannya dengan waktu, tenaga, anggaran gitu ya. Kemudian mengutamakan suatu proses intelektual kalau formulasi. Jadi kira-kira yang mana sih strategi yang paling baik, yang secara intelektual yang mana yang paling baik dilaksanakan atau direncanakan sebelumnya gitu ya. Kemudian kalau implementasi mengutamakan suatu proses operasional. Jadi kira-kira dalam kondisi ini pelaksanaan yang mana yang paling sesuai gitu. Kemudian dari sisi formulasi strategi, inisiatif yang bagus dan keterampilan analitis yang diperlukan adalah bagaimana seorang manajemen strategis itu bisa memiliki inisiatif yang bagus serta menganalisa dengan baik. Tapi pada saat implementasi yang penting adalah motivasi dan keterampilan ya. Keterampilan kepemimpinan jadi yang bisa digunakan dalam proses pelaksanaan gitu. Kemudian kalau formulasi strategi memerlukan koordinasi di antara sedikit karena yang bisa memformulasikan strategi perusahaan itu hanya manajemen strategis, hanya para manajer yang bisa mengambil keputusan strategis perusahaan. Tapi pada saat implementasi semua pihak di dalam perusahaan itu terkait, ya, semua punya peran, ya, memerlukan koordinasi antar banyak orang. Jadi semua orang dalam perusahaan dari yang paling tinggi sampai yang paling rendah semuanya punya peran. Itu perbedaan antara formulasi strategi dan implementasi strategi. Baik, sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya, kita akan bahas satu persatu dari mulai visi, misi, tujuan, strategi sampai kebijakan. Untuk video kali ini demikian terlebih dahulu. Kita akan lanjut pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.